Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Kali ini kita jumpa lagi di podcast yang ke-72, di mana di podcast kali ini saya mau ngebacain komentar-komentar yang udah masuk di channel Teknisi Digital. Kalau misalnya saya ketik jawaban pertanyaannya pemirsa mungkin kurang jelas, jadi saya kasih video podcast aja deh. Sebetulnya ini juga bisa disebut video Q&A atau question and answers atau pertanyaan dan jawaban. Karena nggak semua pemirsa di video-video saya itu bertanya, jadi nggak cocok kalau pakai Q&A ya. Jadi saya kasih podcast aja deh. Meskipun muka saya nggak saya tampilin di sini pemirsa, karena studionya belum jadi. Atau menurut saya yang paling pas sekarang ya ngasih video yang nggak ada gambar saya. Jadi biar pemirsa fokus sama elektroniknya aja deh. Kayak gitu ya. Langsung aja deh tanpa basa-basi. Saya langsung bacain pertanyaan yang udah masuk ke sini. Ini ada dari Adi Almahira. Sambung pakai kabel biasa bisa kayaknya Om. Sambung pakai kabel biasa bisa kayaknya Om. Oh ini. Di video cara memperbaiki rice cooker Sharp KS N18MG RD mati total part 2. Video ini saya kasih beberapa part karena di part pertama nggak selesai atau terlalu panjang durasinya, jadi saya sambung di part kedua. Bisa aja sih sebetulnya saya kasih simple, saya gabungkan, saya cut. Tapi nanti ilmunya nggak semuanya tercakup di dalam satu video itu. Kalau videonya di cut, jadi saya kasih full aja deh sama pemirsa supaya bisa milih-milih ya. Di video ini kasusnya adalah thermal fuse-nya putus di rice cooker Sharp KSN 18MGRD ini. Thermal fuse-nya putus gitu. Jadi kata Adi Almahira, sambung pakai kabel biasa bisa kayaknya Om. Bisa kalau disambung pakai kabel yang biasa. Apanya yang disambung nih? Thermal fuse-nya atau menjumper thermal fuse-nya? Kalau menjumper thermal fuse-nya saya nggak sarankan ya kalau untuk rice cooker karena bisa berbahaya, ampernya besar soalnya. Rice cooker itu peralatan elektronik yang merubah arus listrik menjadi panas, jadi kalor gitu. Adanya panas itu pasti adanya ampere yang naik. Jadi mau nggak mau kita harus butuh thermal fuse. Nah, thermal fuse itu kalau disolder bener-bener bisa putus pemirsa. Jadi gimana caranya masang thermal fuse? Harus dijepit gitu. Cara jepitnya gimana? Pemirsa bisa tonton video-video saya di channel Teknisi Digital ini. Nah, kalau misalnya saya pengen ganti pakai thermal fuse dengan cara disolder, gini. Ada beberapa pertimbangan yang sering saya tunjukin ke pemirsa kenapa saya nggak melakukan penyolderan pada thermal fuse. Yang pertama karena fuse itu 105 derajat Celcius sampai 135 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya kita solder, karena panasnya solder itu rata-rata di atas 100 derajat Celcius, thermal fuse-nya bisa langsung rusak pemirsa. Itulah alasan saya kenapa nggak ganti thermal fuse. Ada beberapa teman kemarin yang komentar di kolom komentar yang nanyain atau yang bilang bagusnya nggak usah dijumper gitu, dikasih thermal fuse aja yang 135 derajat Celcius, beli yang versi pabrikan gitu. Itu aman kok disolder daripada dijumper nanti spoolnya gosong. Waktu itu ngobrolin di video kipas angin gitu.
Ya saya nggak bisa ngikutin saran itu, tapi makasih banget udah ngasih ngasih obrolan di sana ya. Alasannya ya seperti yang udah saya jelasin, timah itu ya pemirsa, timah itu dia bakal meleleh di atas 100 derajat Celcius. Jadi kalau kita solder pakai timah, dia pasti meleleh juga gitu, kecuali kita pakai patri. Nah, kalau patri beda lagi, dia kalau kena panas dia nggak meleleh. Atau panas yang harus bener-bener panas banget dia baru meleleh. Tapi patri itu jarang dipakai ya pemirsa. Saya sendiri nggak pernah pakai patri. Patri itu biasanya di kampung-kampung dulu ya, waktu saya masih kecil itu dipakai untuk nembel panci atau wajan yang udah bocor. Itu memang pakai patri dan itu pakai timah gitu. Timahnya itu kalau kena kompor, api kompor biasa aja dia nggak bakal meleleh. Beda dengan timah solder. Timah solder itu kalau kena panas 100 derajat Celcius dia bakal meleleh. Nah, gini, kalau misalnya saya harus memaksakan diri untuk menyolder thermal fuse pada kabel yang seharusnya dipasang thermal fuse, nanti misalnya berhasil saya solder ya, terus timahnya itu udah nempel ke dua benda yang saya sambung menggunakan timah tadi. Tapi di kemudian hari, perangkat elektronik itu yang thermal fuse-nya putus tadi, yang saya udah ganti thermal fuse-nya dengan yang baru, yang udah saya solder itu, begitu udah saya selesai solder, di kemudian hari panasnya naik menjadi 100 derajat Celcius lebih. Nanti solderannya itu juga pasti lepas gitu, karena timahnya pasti meleleh. Itulah pertimbangannya kenapa saya nggak ganti thermal fuse pada kipas angin. Tapi kalau misalnya pada rice cooker, itu masih bisa diganti thermal fuse-nya dengan cara kita siapin obeng kalau perlu ya. Biasanya perlu sih. Kita siapin tang cucut, tang pembulat, tang kombinasi, tang potong. Terus kita ambil kaki thermal fuse-nya, terus kita ambil kabel yang digunakan sebelumnya untuk menyambung thermal fuse yang putus itu, kita lilit dia di sana menggunakan tang. Jadi kita press dia menggunakan tang sampai pada akhirnya dia benar-benar lengket. Tanpa harus disolder. Jadi dia tuh lengketnya karena dijepit, bukan karena disolder. Kalau kita misalnya mau pakai skrup sama baut, nggak apa-apa juga, itu lebih bagus. Misalnya pemirsa siapin skrup yang kecil dan baut yang kecil. Apa namanya ya? Yang bulat itu, yang kayak ring itu. Kalau ring kan nggak ada giginya, nggak ada dratnya. Kalau baut kan ada dratnya. Siapin baut yang kecil dan mur yang kecil. Terus dua kawat tadi, kawat kabel dan kawat thermal fuse, kita jepit di tengah-tengahnya. Itu udah pasti bagus banget pemirsa. Tapi jangan lupa nanti kalau misalnya lagi nyervis kayak gitu, budgetnya minta dilebihkan karena kita harus beli skrup sama baut, mur sama skrup nih, kayak gitu. Mur sama baut maksudnya. Mur sama baut. Itu minimal kita butuh 2 untuk ujung thermal fuse satu dan ujung thermal fuse yang satu lagi. Butuh 2 kayak gitu. Dan ada sedikit modifikasi supaya thermal fuse-nya nggak putus-putus lagi kalau kita masang thermal fuse di rice cooker Sharp. Caranya gimana? Pemirsa bisa tonton aja ya video saya. Nggak perlu saya jelasin di sini. Karena nanti bakal panjang banget. Artinya saya bikin video ulang gitu ya. Jadi pemirsa tonton aja, di sana sudah saya tunjukin. Kalau nggak di part 1 ya part 2, kalau nggak di part 2 ya part 3, kayak gitu. Terus ada dari Kens 57. Bos, saya punya barang sama persis tipe dan kabel. Bos, saya punya barang sama persis tipe dan warna kabelnya. Saya mau nanya urutan kabelnya nomor 1, 2, 3 warna apa ya? Thanks.
urutan kabel nomor 1, 2, dan 3. Warna apa saya lupa ini. Biasanya sih kalau kipas angin itu saklarnya ada 4 warna ya. Yang satu warna hitam, yang satu warna merah, satu warna oranye, dan satu warna kuning. Kayak gitu. Kalau misalnya urutannya memang benar-benar lepas, pasang aja, ngawur. Gitu. Antara kabel warna kuning, merah sama oranye. Urutannya kan saklar itu biasanya 1 bawah, 2 tengah, 3 atas ya. Kalau untuk kipas angin stand, kalau untuk kipas angin yang saklarnya putar seperti ini, bisa kita pasang bebas. Nanti kita bisa lihat setelah kita pasang kabel-kabelnya, meskipun itu kabelnya nggak berurutan, nanti kita bisa lihat, kita nyalain saklar 1 misalnya, dia kenceng apa enggak. Nah, yang paling pelan itulah warna kabel yang nomor 1 gitu. Misalnya posisikan satu kabel saklar itu di posisi nomor 1. Solder, terus pemirsa nyalakan. Hidup nggak? Kenceng nggak? Kalau hidupnya kenceng, mungkin itu nomor 2 atau nomor 3. Coba pindahin atau lepas, terus ganti dengan kabel yang warna lain lagi. Gimana kecepatannya? Ambil kecepatan yang paling rendah, dan itulah nomor 1. Seperti itu ya caranya. Semoga bermanfaat. Terus ada Mas Bob channel. Mantap bang, salam teknik dan titik-titik. Kalau kayak gini sih sebetulnya pemirsa nggak usah minta ya. Karena kita ada rules dari YouTube, nggak boleh ada kalimat-kalimat yang mengindikasikan kita bakal melakukan sub for sub. Karena itu bahaya. Tapi makasih udah nonton video saya. Maksudnya semoga video saya bermanfaat buat kalian di luar sana. Terus saya tandain deh pakai hati yang udah saya baca ya. Terus dari Krishna Melalolia, kemana-mana ya gambar videonya, pusing deh nontonnya. Ya banyak sih yang bilang kayak gitu, tapi banyak juga yang bilang videonya bermanfaat. Jadi intinya sebetulnya tergantung moodnya pemirsa sih waktu nonton ya. Tapi biasanya nonton video cara memperbaiki sesuatu itu kan biasanya orangnya lagi cepet-cepet, lagi buru-buru, pengen cepet selesai. Tapi nggak sabar gitu. Jadi harus sabar sedikit. Kasih tambahan sabar supaya rezeki lancar ya. Yang jelas video yang saya buat nggak pernah ngebohongin kalian. Sama sekali. Nggak pernah ngebohongin. Jujur apa adanya saya kasih tahu kayak gitu. Terus dari Jelun Antonio. Mantap bro, dikasih minyak sayur langsung tokcer. Ya memang kayak gitu. Di video cara memperbaiki kipas angin TD nggak mau muter. Terus dari yang lain lagi yang nanya, kirain sub betulan, tahu-tahu mesin-mesinan. Itulah kemarin saya ngedapetin servisan TV merek Sharp Alexander 51D XF500. Gambar hilang, suara ada. Begitu saya bongkar ternyata mesinnya One-Sonic. Rupanya mesinnya udah pernah diganti dengan mesin yang baru gitu, yang baru tapi TV Cina, mesin TV Cina. Jadi endingnya saya memperbaiki merek Sharp, tapi mesinnya mesin Cina gitu ya, mesinnya One-Sonic. Dan kalau udah rusak, ampun, perbaikinya susah. Maklum karena mesin itu dibuat untuk
menu-menu yang untuk kualitas yang nggak seberapa canggih kayak punya Sharp. Jadi ya komponen-komponennya tuh nggak lengkap, cuman ada komponen-komponen standar aja. Jadi kalau udah rusak, repot kita mau gantinya. Pasti ganti IC. Ya gitulah akhirnya. Jadi pemirsa, itu aja dulu deh ya. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.